Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Tuhan itu baik, sungguh baik, teramat baik bagi kita. Hari ini sekali lagi Tuhan pasti memberkati Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Amin. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa yang baik, kembali kami datang kepadamu merendahkan diri dan hati kami. Kami mau belajar dan terus belajar dari kebenaran firman-Mu. Bangkitkan rasa haus dan lapar akan Engkau, sehingga hidup kami semakin hari semakin diubahkan bagi hormat, kemuliaan, kebesaran nama Tuhan. Pengurapan Allah turun atas kami semua. Ampuni kami dari setiap dosa dan salah kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap belajar firman Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan lanjut pengajaran firman Tuhan tentang seorang yang bernama Yefta. Kita sudah belajar siapa Yefta yang sebenarnya. Alkitab menceritakan dengan jelas Yefta lahir dari seorang perempuan sundal. Yefta juga adalah orang yang terbuang dari tengah-tengah keluarganya. Ada kepahitan, ada amarah, ada kebencian di sana. Yefta juga adalah seorang yang berkumpul dengan para bajingan, para perampok, para penjahat dan lain sebagainya. Tapi jangan lupa, yang pasti Alkitab berkata, Yefta adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa dan namanya tercatat sebagai pahlawan iman. So kalau Tuhan bisa mengubahkan Yefta, Tuhan yang sama juga akan mengubahkan dan terus mengubahkan kita dari hari ke hari. Nah, hari ini kita mau belajar Bapak Ibu Saudara, apa sesungguhnya yang menarik hati Tuhan sehingga Tuhan mau memakai Yefta, mengambil Yefta, mengubahkan hidupnya, bahkan memakai Yefta untuk membawa perubahan bagi bangsanya. Saya percaya kalau Tuhan hanya sekedar melihat latar belakang Yefta yang lahir dari perempuan sundal, kemudian tertolak dari tengah-tengah keluarga dan berkumpul dengan para perampok dan bajingan, maka Tuhan tidak punya kemauan untuk mengambil Yefta, menarik Yefta dan memakainya menjadi seorang pahlawan yang gagah perkasa. Tapi ini yang saya temukan dari seorang Yefta. Hal yang pertama, ayat yang ke-7 berkata begini, dari Hakim-Hakim pasal 11 ayat yang ke-7 berkata demikian. Tetapi kata Yefta kepada para tua-tua Gilead itu, bukankah kamu sendiri membenci aku dan mengusir aku dari keluargaku? Mengapa kamu datang sekarang kepadaku pada waktu kamu terdesak? Ayat sebelumnya berkata begini, ayat 4. Beberapa waktu kemudian Bani Amon berperang melawan orang Israel. Dan ketika Bani Amon itu berperang melawan orang Israel, pergilah para tua-tua Gilead menjemput Yefta dari tanah Tob. Kata mereka kepada Yefta, mari jadilah panglima kami dan biarlah kita berperang melawan Bani Amon. Saudara, ternyata ketika terjadi peperangan dan Israel terdesak oleh Bani Amon, mereka justru datang kepada Yefta, meminta Yefta untuk menjadi pemimpin perang mereka, menjadi pahlawan mereka. Dan Alkitab berkata, Yefta menjawab mereka, bukankah kamu sendiri membenci aku dan mengusir aku dari keluargaku? Mengapa kamu datang sekarang kepadaku pada waktu kamu terdesak? Saya belajar Bapak Ibu Saudara dari pengalaman Yefta, hal yang pertama yang menarik hati Tuhan sehingga Tuhan mengambil Yefta adalah karena Yefta punya keterbukaan. Dia tidak bermanis-manis, dia tidak munafik kepada saudara-saudaranya yang datang kepadanya, tapi dia menyatakan apa adanya. Dia menyampaikan apa adanya. So saya mau katakan, keterbukaan adalah awal dari pemulihan. Apapun latar belakang saudara, apapun masalah, persoalan, pergumulan saudara hari ini, apapun dosa saudara hari ini, kalau saudara mau terbuka kepada Tuhan, maka Tuhan akan menyambutmu, Tuhan akan mengubahkanmu, Tuhan akan memulihkanmu dan memakaimu, menjadikanmu orang yang lemah menjadi kuat, orang yang kalah menjadi pahlawan yang gagah perkasa. Sama seperti Tuhan
mengubahkan Yefta. Hari ini Tuhan datang kepada kita. Hanya satu yang Tuhan minta bagi saudara. Hari ini dengar baik-baik. Belajarlah untuk terbuka kepada Tuhan. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang tersembunyi. Seringkali kita berupaya menyembunyikan dosa, menyembunyikan kesalahan, pelanggaran kita kepada pimpinan kita di kantor, kepada pimpinan kita di gereja, dalam pelayanan, kepada pasangan hidup kita, kepada orang tua kita. Kita berupaya sedemikian rupa untuk menutupi dosa kita. Bahkan seringkali ada banyak orang membuat dosa untuk menutupi dosa sebelumnya. Dan itu tidak akan pernah menyelesaikan persoalan. Bahkan itu justru membuat saudara semakin hari semakin terpuruk. Tapi hari ini saya ingin sampaikan kepada saudara melalui pelajaran Yefta, belajarlah terbuka kepada Tuhan. Belajar terbuka kepada pimpinan rohanimu. Kalau engkau punya masalah, pergumulan, ikatan dosa, datang kepada pemimpin rohanimu, ceritakan, mohon dukungan doa, terutama datang kepada Tuhan. Berlutut rendahkan hati di hadapan Tuhan. Dia sangat mengasihi saudara. Dia sudah mati bagi saudara. Dia mencurahkan darahnya bagi saudara. Tidak ada satu dosa yang tidak bisa diampuni oleh Tuhan. Tidak ada satu kelemahan yang tidak bisa diubahkan oleh Tuhan. Hari ini Tuhan datang kepada saudara. Hari ini Tuhan datang berseru, berbisik kepada saudara. Anakku, aku mengasihi engkau. Aku menerima engkau apa adanya. Datanglah kepadaku. Aku ingin memelukmu. Aku ingin menyambutmu. Aku mengasihi dan mencintai engkau apa adanya. Tuhan memberkati saudara. Kita tunduk kepala dan berdoa. Segala kemuliaan bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Hari ini engkau melihat anak-anakmu yang menyaksikan kebenaran firman ini, mendengarkan kebenaran firman ini. Tuhan, engkau tahu apa yang menjadi pergumulan mereka. Hamba berdoa, yang lemah Tuhan kuatkan, yang sakit disembuhkan, mereka yang terbelenggu, terikat dengan berbagai macam dosa, dosa apapun juga Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, engkau lepaskan mereka. Belenggu-belenggu dosa dilepaskan dalam nama Yesus. Dihancurkan, diputuskan dalam nama Yesus. Intimidasi iblis dipatahkan dalam nama Yesus. Kuasa Tuhan sedang bekerja, mengalir atas hidupmu, memulihkan engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Terpujilah Tuhan dalam nama Yesus. Terima anugerah Tuhan, terima kasih karunia Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Jadilah pribadi yang kuat, yang siap mengubah kota, mempengaruhi masa depan bangsa. Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin.